Pemirsa, dua petugas ambulans membantah menarik pungutan atau mematok biaya kepada korban tragedi Stadion Kanjuruhan untuk mengantar dari Malang ke kampung halaman Jember, Jawa Timur. Dalam pemberitaan yang sempat ramai, disebutkan sopir ambulan meminta pungutan biaya kepada keluarga korban. Tim ambulan Malang menyatakan pelayanan ambulan berada di bawah naungan yayasan bukan pemerintah. Petugas tim ambulan Malang saat itu mendapat permintaan kebutuhan ambulans dari keluarga korban untuk mengantar jenazah ke Jember. Biaya 2,5 juta rupiah untuk mengantar jenazah adalah kesepakatan antara keluarga dan petugas ambulan. Memang keberatan dari awal kan disampaikan, Pak. Ini enggak, setelah 4 hari baru disampaikan. Nah, kalau untuk pungli atau malah itu tidak ada karena kesepakatan di awal. Mas, biasanya berapa sih kalau ke Jember? Keluarga kayak gitu, saya sebutkan lagi seperti yang saya sebutkan waktu berangkat. Kalau saya tambah 500 cukup nggak, Mas? Saya jawab lagi, terserah, itu terserah dari keluarga. Ini aku. Terserah dari keluarga, mau memberi silahkan, nggak ngasih pun kita tidak masalah. Yang penting tujuan kita, jenazah sudah sampai rumah duka, tugas kita sudah selesai. Sementara jasa ambulan Nurul Hayat yang juga mengantar jenazah korban tragedi Kanjuruhan mengatakan biaya 1,5 juta rupiah diberikan keluarga tanpa patokan harga dan tanpa paksaan. Pelayanan ambulan Nurul Hayat gratis bagi warga duafa atau tidak mampu, biaya diberikan keluarga masuk ke infak yayasan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan independen pencari fakta terus bergerak mencari fakta-fakta untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Tim tersebar memeriksa kondisi stadion dan ada yang menemui para korban. Tim gabungan independen pencari fakta turun ke Stadion Kanjuruhan untuk investigasi dan mencari bukti-bukti pendukung. Di Kanjuruhan, tim TGIPF memeriksa pintu-pintu yang pada saat kejadian terkunci serta memeriksa CCTV. Setelah melihat kondisi Stadion Kanjuruhan secara langsung dan mengumpulkan berbagai informasi, tim memiliki kesimpulan yaitu Stadion Kanjuruhan tidak dapat mendukung pertandingan high risk match atau pertandingan resiko tinggi. Salah satu poin yang krusial adalah pintu masuk yang sekaligus menjadi pintu keluar para penonton. Hal ini tidak ideal dan juga stadion tidak memiliki pintu darurat. Kesimpulannya sementara bahwa stadion ini tidak layak untuk menggelar pertandingan high risk match. Mungkin kalau itu medium atau low risk masih bisa. Jadi akhirnya artinya untuk high risk match kita harus membuat kalkulasi yang sangat konkret. Misalnya adalah bagaimana cara mengeluarkan penonton pada saat keadaan darurat. Selain ke Kanjuruhan, tim juga disebar untuk mencari informasi ke berbagai pihak. Di antaranya panitia pelaksana, pengurus Arema, polisi, keluarga korban hingga perwakilan supporter. Poin yang pertama, kita menyaksikan bahwa ternyata pintu, terutama pintu 12, 13 ini dalam kondisi yang tertutup. Nah, kami sedang mengumpulkan data-data dan akan segera mengundang para pihak yang berada dan bertanggung jawab untuk mengamankan pintu-pintu tersebut. Oke, ada rencana otopsi. Ya. Guna mencari bukti dan informasi sebanyak-banyaknya, TGIPF juga berencana autopsi korban untuk mencari penyebab kematian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca penetapan 6 tersangka tindak pidana di dalam Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang, pada Jumat siang polisi mulai mengusut tindak pidana kerusuhan di luar Stadion Kanjuruhan. Tindak pidana yang dimaksud adalah penghadangan proses evakuasi pemain Persebaya, pengerusakan, serta pembakaran mobil polisi. Pengusutan tindak pidana kerusuhan di luar Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di Mapolda Jawa Timur Jumat siang. Menurut Dedi Prasetyo, polisi akan melakukan pengusutan secara berimbang
karena ada 2 TKP dalam kerusuhan Stadion Kanjuruhan Malang. Satu terjadi di dalam stadion dan telah ditetapkan 6 orang tersangka, serta 1 TKP kerusuhan lagi ini berada di luar stadion. Adanya tindak pidana di luar stadion diantaranya penghadangan saat proses evakuasi pemain Persebaya, pengrusakan serta pembakaran mobil polisi. Untuk mengusut tindak pidana di luar stadion, polisi telah memeriksa 34 kamera CCTV baik di dalam maupun di luar Stadion Kanjuruhan. Di luar pun juga ada kejadian. Yang di luar ketika tim pengaman melakukan evakuasi terhadap pemain dan ofisial Persibaya keluarga butuh waktu sekian lama, cukup lama dihadang dan sebagainya. Dan juga di luar terjadi pidana juga, baik perusakan, pembakaran dan lain sebagainya. Di situ juga para kepolisian melakukan penembakan gas air mata untuk menghalau dan membubarkan massa agar tidak terjadi tindakan anarkis yang lebih masif lagi. Nah, jadi ada dua TKP, ada 2 kejadian ini yang sama-sama lagi diusut. Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur masih ramai didatangi warga yang berkabung dan mendoakan kepada seluruh supporter yang menjadi korban atas insiden tersebut. Karangan bunga dan doa pun tak terputus dari berbagai golongan masyarakat. Sejumlah warga dan keluarga korban masih terus berdatangan untuk memberikan doa dan juga tabur bunga di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Selain warga dan keluarga, doa lintas agama pun digelar di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur sebagai bentuk rasa Bhinneka Tunggal Ikaan kepada korban meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan. Karangan bunga pun tak terputus dari berbagai golongan masyarakat yang terus berdatangan ke Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Dan pemirsa, sudah bersama kami rekan Nata Arman langsung dari Malang, Jawa Timur, tepatnya di stadion atau di kawasan Stadion Kanjuruhan. Halo, selamat siang rekan Nata Arman, apakah masih banyak warga yang berdatangan ke Stadion Kanjuruhan pada siang hari ini di sana? Silakan rekan Nata. Iya, Pramdeta dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa tim independen pencari fakta memang ini sudah kemarin melakukan tinjauan langsung ke beberapa lokasi pintu ke 32 titik. Namun memang yang sangat disoroti yakni ada 6 pintu seperti apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa dari 32 titik CCTV yang paling disoroti yakni ada 6 pintu. Yang pertama ada pintu 3, kemudian pintu 9, 10, 11, 12 dan juga 13 karena diduga bahwa ke-6 pintu itu merupakan lokasi yang banyak sekali menelan korban jiwa ketika tanggal 1 Oktober 2022 yang lalu pasca berlangsungnya pertandingan antara Arema melawan Persebaya. Yang kala itu sempat terjadi kerusuhan, kemudian pihak polisi melemparkan gas air mata dan membuat panik para supporter yang ingin menyelamatkan diri, namun sangat disayangkan telah ditemukan bahwa pintu yang terkunci. Namun ada lagi perbedaan pendapat dari pihak tim gabungan investigasi pencari fakta yang mana mengatakan bahwa tidak ada pintu yang dikunci, hanya saja pintu yang dibuka hanyalah anak pintu dari pintu yang besar itu, sehingga telah menyebabkan penyempitan ataupun berdesakan dari pihak supporter yang ingin menyelamatkan diri. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa hingga dengan saat ini juga karangan bunga dan juga doa masih tetap dipanjatkan sebagai rasa turut berduka cita yang sangat mendalam atas tragedi ini. Kemudian juga dari pihak supporter juga bahkan dari rival atau dari bonek mania yang terkenal dengan musuh dari Aremania ini sendiri saat ini sudah berdamai dengan adanya tragedi insiden 1 Oktober 2022. Dan juga pada hari Jumat dan juga hari Sabtu dilakukan juga doa bersama ataupun tahlilan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dan juga berbagai lintas agama. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Nata atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, rekan kami Bayu Pradana mendapat kesempatan masuk ke Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur sepekan usai kerusuhan yang menelan lebih dari 130 jiwa. Ya, lalu pemirsa, seperti apakah suasananya di sana dan berikut liputannya untuk Anda. Dan kesempatan untuk masuk ke dalam, coba lihat dalam Stadion Kanjuruhan seperti apa. Allah. Ya ini, ya Allah, masih porak-poranda sekali ya Pak ya? Iya. Masih banyak sampah. Iya.
tidak terbayang bagaimana kejadian di tanggal 1 Oktober lalu. Ini tribun VIP. Berdekatan kepada tribun 14 dan 13 yang ada di sana. Menurut informasi kemarin gas air mata ada di tribun 10, 11, 12, 13, dan 14 yang ada di sebelah VIP. Tribun 14, dan kalau kita lihat ini ada pembatas atau pengaman pagar yang cukup tinggi, bisa dilihat cukup tinggi. Ada pintu di sana dan ini membatasi lapangan dan juga tribun sehingga seharusnya tidak mudah bagi penonton untuk masuk ke dalam lapangan. Ini tribun 14 dan 13 yang cukup parah saat itu terjadi, di mana gas air mata menurut informasi ditembakkan ke tribun 10, 11, 12, 13, dan 14. Bahkan di 14 ini berkali-kali tembakan gas air mata dilakukan. Nah, di sini adalah tribun 14 dan 13. Ini adalah pagar yang membatasi dari tribun dan lapangan. Ada pintu di sebelah sini yang seharusnya ditutup saat pertandingan berlangsung. Siapa sangka tempat dengan dakwaan salam 1 jiwa justru menjadi tempat berpulangnya ratusan jiwa saat kejadian berlangsung 1 Oktober lalu. Kata di sini di Stadion Kanjuruhan. Suasana duka yang cukup dalam masih sangat terasa hingga saat ini, meskipun sudah hampir sepekan kejadian. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menolak mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Menurutnya, kehadirannya di Malang ini untuk menginvestigasi dan mengunjungi keluarga korban merupakan bentuk tanggung jawab. Desakan menuntut Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mundur dari jabatannya kian kencang di dunia maya. Hingga siang tadi, petisi berisi tuntutan tersebut sudah ditandatangani lebih dari 20.000 orang. Dengan demikian, petisi di situs change.org ini hanya kurang 5.000 suara dari target 25.000. Namun Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule menolak mundur dari jabatannya. Ia mengklaim sudah memenuhi tanggung jawabnya dengan datang langsung ke Malang meninjau lokasi kericuhan dan memberikan santunan kepada keluarga korban. Pak Iwan, terkait adanya petisi untuk Bapak mundur itu, tanggapannya seperti apa Pak? Saya tidak tahu, ya. Nanti tanyakan aja kepada petisi itu, karena aturannya sudah ada. Aturannya sudah tahu Mas belum ya? Sudah tahu ya? Dibaca aja di situ. Ya, bentuk tanggung jawab saya ini, bukan saya mundur gitu, bukan. Tanggung jawab saya ada di sini sampai hari ini, menemui korban, kemudian melihat dari ke lokasi, dan semua saya berikan santunan kepada saya, itu tanggung jawab saya. Ya. Korban meninggal dunia tragedi Kanjuruhan hingga kini tercatat mencapai 131 jiwa. Tragedi itu menjadi perhatian internasional dan membuat Indonesia berada di posisi kedua insiden kerusuhan sepak bola terburuk di dunia. Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat kembali menerapkan sistem ganjil genap kendaraan selama 3 hari mendatang. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.